Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Saya Iva Askia dan selamat datang di Ruang Tengah, persembahan dari cariustad.id. Sebuah platform yang menghadirkan ustadz maupun ustazah yang ramah dan juga kompeten di bidangnya masing-masing. Untuk berbagai macam kegiatan keagamaan, dimulai dari pendidikan agama untuk anak-anak sampai dengan dewasa, khutbah Jumat, bimbingan mu'alaf sampai dengan kajian di kantor. Sejalan dengan semangat wasatiyah yang berada di tengah, cariustad.id senantiasa mengajak kita semua untuk berpikir kritis mengenai berbagai macam isu dan juga topik yang sedang hangat dan juga ramai diperbincangkan belakangan ini. Maka dari itu di ruang tengah ini, cariustad.id senantiasa mengajak teman-teman semuanya untuk kita bersama membahas topik atau isu-isu bersama dengan ustadz maupun ustazah yang ramah dan kompeten di bidang keagamaan pastinya, dan juga bersama dengan narasumber yang juga ahli dan pakar di bidangnya masing-masing. Nah, hari ini teman-teman kita akan membahas topik yang seru banget dan banyak sekali, sering sekali ditanyakan pada fitur Tanya Ustadz di platform cariustad.id mengenai perempuan bersuara sama dengan haram. Nah, untuk membahas topik bahasan yang sangat menarik ini, tentunya saya tidak akan sendirian karena bukan saya yang akan berbagi pendapat dan juga pengalaman serta ilmunya kepada teman-teman semua. Ada dua narasumber yang siap untuk membagikan ilmunya kepada kita semua. Yang pertama ada Ustadz dari cariustad.id, ada Ustadz Abdul Karim Munte, LCSSYMH, dan juga ada Managing Director dari Think Women, Mbak Anantia. Think Women adalah organisasi berbasis komunitas perempuan yang menyediakan program pemberdayaan perempuan melalui program Perempuan Maju Digital. Nah, karena saya sudah memperkenalkan dua narasumber kita sapa dulu satu persatu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Karim. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan assalamualaikum juga untuk Mbak Anan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Karim dan juga Mbak Anan sudah berkenan untuk hadir berbagi ilmu dan juga pengetahuan kepada teman-teman semuanya. Ini kita akan membahas satu topik bahasan yang sampai detik ini pun masih sangat hangat dan juga ramai untuk diperbincangkan. Karena banyak sekali di luaran sana perempuan-perempuan mau bersuara, mau mengutarakan pendapatnya, mau mengutarakan opininya, itu seringkali dapat stigma yang gak baik gitu ya dari orang-orang, kayak ngapain lo berpendapat, orang lo perempuan gitu, lo gak punya hak, lo gak punya suara gitu. Banyak sekali hal-hal yang kita tangkap seperti itu ya, fenomena sampai detik ini. Nah, dari Ustadz Karim sendiri, Islam tuh sebetulnya memangnya melarang ya Ustadz untuk perempuan itu berpendapat. Bagaimana pandangan Islam terhadap hal itu? Iya, melarang tidak ya, pasti tidak ya. Iya. Pasti tidak. Jawabannya sudah jelas, pasti tidak melarang. Jadi Islam datang itu kan sebagai rahmat, mengangkat derajat manusia, termasuk adalah derajatnya perempuan. Jadi misi utamanya kan adalah untuk memperbaiki akhlak. Nah, memperbaiki akhlak itu termasuk bagaimana memberikan hak kepada perempuan itu yang setara dengan laki-laki, termasuk berbicara. Berbicara dalam Islam ya nggak harus laki-laki, dan perempuan diberikan keleluasaan kepada perempuan untuk menyatakan keinginannya, menyatakan pendapatnya, dan juga apa yang dia inginkan, apa yang difikirkan itu boleh dia sampaikan. Nggak ada larangan. Iya, sama sekali nggak ada larangan. Benar. Karena Allah juga penciptakan kita perempuan dan laki-laki sama-sama ya Ustadz ya. Iya, Sama-sama benar. punya Punya mulut, mulut. sama-sama punya pikiran begitu ya. Masa Benar. kita dibungkam gitu kan, Benar. jangan sampai seperti itu ya. Benar. Nah, kalau dari sisi Mbak Anantia, kenapa perempuan itu harus bersuara? Dia harus menyatakan opininya, menyatakan pendapatnya terhadap suatu hal. Itu kenapa Mbak Anan? Ini sebelumnya aku mau bilang alhamdulillah dulu ya bahwa itu nggak harus ya. Benar. Ya. Buat aku ini menarik sekali karena tadi kan juga sudah sempat disebutkan bahwa kalau menurut aku Allah menciptakan manusia itu sempurna gitu ya. Memang ada akal budi dengan semua indera yang ada dan sama gitu, perempuan dan laki-laki. Dan ini kalau menurut aku juga sudah dilandasi juga dengan ada hak asasi manusia yang diamini oleh bangsa-bangsa di secara internasional. Itu ada
deklarasi human rights, ada salah satu pasalnya memang menyebutkan bahwa manusia, apapun itu gendernya, apapun itu rasnya, punya hak untuk menyuarakan opininya mereka melalui media apapun, dan juga sebenarnya bisa lintas daerah gitu ya, dia bisa menyuarakan itu. Jadi kalau berdasarkan itu, menurut aku jadinya itu sesuatu yang sebenarnya hak gitu ya, hak dasar gitu. Dan kenapa penting? Kalau menurut aku terutama untuk perempuan, karena ada hal-hal yang memang perlu untuk disuarakan, karena kan kepentingannya juga ada ya, gitu ya. Misalnya dari sisinya perempuan mungkin aja ada kesehatan reproduksi, gitu ya misalnya. Sesuatu yang kalau menurut aku perempuan perlu suarakan, sesuatu yang penting. Kenapa perlu disuarakan? Karena itu perlu mendapatkan perhatian yang lebih. Perhatian yang lebih dalam artian ketika itu disuarakan, yang kemudian memperhatikan hal tersebut bukan hanya perempuan, tapi juga mungkin laki-laki, ada dukungan pemerintah, sehingga misalnya ketika kesehatan reproduksinya baik, kehamilan ibu baik, janin yang dikandungnya lebih baik, gitu misalnya, generasi yang kemudian nantinya akan dilahirkan lebih baik, gitu. Itu kan kemudian rantainya jadi lebih banyak, gitu. Itu banyak sekali ya. Jadi sebetulnya banyak sebab kenapa perempuan harus berbicara, karena ada beberapa topik bahasan yang memang diangkat pertama kalinya itu harusnya dari perempuan begitu ya, gitu. Contohnya yang tadi topik mengenai reproduksi itu dan lain sebagainya begitu. Nah, tadi Ustadz Karim sudah menyampaikan bahwa Islam melindungi perempuan untuk bersuara, dan juga hak asasi manusia di dunia pun diakui perempuan punya hak untuk bersuara gitu. Kalau sekarang dilindungi seperti itu, di zaman yang dulu, bagaimana bisa diceritakan Kak ke teman-teman semuanya, Ustadz Karim, bagaimana kisah sahabiah yang mengutarakan pendapat, mengutarakan pikirannya untuk kebaikan? Ya, tadi melanjutkan yang tadi, ada kisah yang cukup menarik ya, bagaimana peran Aisyah itu, Aisyah istrinya Nabi. Kenapa juga itu juga alasannya kenapa Aisyah itu termasuk sahabat perempuan yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi. Karena hikmahnya Aisyah itu jadi istri Rasulullah salah satunya adalah untuk menyampaikan apa yang dialami oleh Aisyah ketika bersama Rasulullah, itu nggak dialamin perempuan lain. Terus juga Aisyah itu seringkali mengoreksi sahabat-sahabat yang lain ketika ada peristiwa atau hadis Nabi yang tidak benar menurut perspektif Aisyah. Jadi pengalaman perempuan itu, pengalaman Aisyah sebagai perempuan itu dibawa. Nah, apalagi di ruang publik kan. Di ruang publik itu harus melibatkan dari pengalaman perempuan. Dan itu tidak hanya dibatasi pada Aisyah yang memang punya nama besar, punya kecerdasan yang luar biasa, tapi juga di masa Umar bin Khattab itu juga pernah ada sahabat perempuan yang suatu ketika itu Umar buat keputusan laki-laki ketika dia bercerai dengan istrinya, kemudian dia batasin tuh mahar yang boleh diberikan, itu 200 dirham. Nah, terus ada sahabat perempuan yang protes. Di hadis itu nggak diceritakan namanya siapa. Ini menunjukkan sebenarnya kan sahabat perempuan ini ya mungkin orang biasa ya, mungkin orang biasa, sehingga periwayatnya juga nggak merekam nih siapa nih perempuan itu. Tapi dia protes kepada Umar, dia sampaikan Quran surah An-Nisa ayat 20. Terus Umar mengatakan ya benar perempuan ini bahwa membatasi mahar bagi laki-laki yang ingin menikah lagi yang sebelumnya sudah pernah menikah itu nggak dibenarkan gitu. Jadi perempuan itu di dalam sejarah Islam pun punya peranan yang luar biasa untuk mengoreksi pendapat sahabat-sahabat yang lain, bahkan Khalifah Umar bin Khattab gitu kan. Jadi nggak ada batasan, baik walaupun memang kita lihat ya di beberapa tradisi Arab yang menjadikan perempuan itu sebagai orang, bahkan itu kelompok kedua. Nah, itu tradisi. Tapi Islam, ajaran Islam, kemudian praktik-praktik para sahabat itu menunjukkan hal yang sebaliknya. Perempuan itu dihargai,
diberikan diberikan kuasa, juga didengarkan pendapatnya. Yang paling penting itu didengarkan ya. Nggak hanya disuruh diberikan ruang bicara, tapi juga didengarkan. Gitu. Emang itu yang perempuan mau ya, sampai sekarang juga gitu. Maunya didengarkan gitu. Tapi sebegitu pentingnya gitu, dan cerita-cerita yang sudah ada di zaman lampau harusnya jadi pelajaran bagi kita semua gitu. Betul. Kalau Islam melarang perempuan untuk berbicara, nggak akan ada an Aisyah radhiyallahu anha qala ya. Begitu ya Ustadz Karim. Dan juga banyak sahabat yang lain ya. Banyak sahabat yang lain. Banyak sahabat yang lain juga. Oke, itu cerita di masa lampau seperti itu. Nah, Mbak Anan, terakhir, bagaimana pada saat ini, pada saat sekarang ini, ketika kita perempuan mengutarakan opini ataupun pendapat kita, itu tantangan dan juga resikonya yang akan kita dapatkan sebagai seorang perempuan pastinya ya, itu seperti apa? Dan selanjutnya bagaimana kita bisa menumbuhkan ekosistem atau lingkungan yang bisa melindungi kebebasan perempuan untuk berbicara dan juga mengutarakan pendapatnya. Ya, kalau di era yang sekarang ini, karena tadi kan kebebasannya bisa melalui media apapun ya. Kalau sekarang menurut saya kebebasannya itu bisa melalui sosial media yang paling mudah. Yang paling mudah. Itu semua pihak, bahkan perempuan juga bisa langsung mengutarakannya di sana. Tapi dengan adanya kebebasan, sebenarnya ada juga ancamannya gitu ya. Jadi dengan sangat mudah seseorang bisa mengutarakan pendapat, tapi dengan mudah juga orang tersebut bisa dapat ancaman untuk dibungkam. Iya, gitu. betul. Dengan artian ada banyak sekali misalnya undang-undang yang mungkin bisa menuntut dia gitu misalnya, atau ada banyak sekali mungkin orang-orang yang berbeda pendapat. Nah, ini sesuatu yang perlu juga untuk diantisipasi untuk teman-teman perempuan yang mau belajar untuk mengungkapkan pendapatnya. Itu kenapa membangun ekosistem untuk kemudian dia bisa belajar untuk bagaimana caranya mengungkapkan pendapat yang baik. Mengungkapkan pendapat yang baik adalah juga mengetahui bagaimana caranya orang bisa memberikan meresponnya gitu ya, siap untuk mendapatkan responnya, itu yang juga yang pertama. Kemudian juga tahu bagaimana untuk cara melindungi diri gitu ya dari bullyingnya, dari efek baliknya gitu ya, dan juga kalau menurut saya juga yang paling penting adalah menyiapkan ekosistemnya gitu ya, apakah lingkungan sekitarnya itu siap gitu ya untuk juga mendorong teman-teman perempuan atau mendorong perempuan untuk juga maju gitu bersama. Oke. Jadi itu 3 hal penting yang harus kita sama-sama cermati ya untuk menciptakan ekosistem lingkungan yang bisa betul-betul membebaskan perempuan untuk bisa berbicara begitu. Dengan kita harus tahu dulu resikonya seperti apa, tanggapan dan juga respon yang akan didapat seperti apa gitu. Dan tentunya penting sekali ada support dari orang-orang yang ada di sekelilingnya dia untuk perempuan bisa mengutarakan pendapat. Dan untuk perempuan-perempuan di luar sana, kalau seandainya perempuan dilarang untuk berpendapat, saya dan Mbak Anan tidak akan ada di sini gitu. Jadi untuk perempuan silakan berpendapat tentunya dengan cara yang baik, karena Islam sudah melindungi, nggak akan ada diskriminasi sebetulnya untuk siapapun, karena Allah menciptakan kita perempuan dan juga laki-laki sama, kita sama-sama punya mulut untuk berbicara, kita punya tangan untuk sekarang ngetik ya kalau di dunia digital begitu, dan juga kita punya pikiran untuk kita berpikir kritis terhadap suatu hal dan juga terhadap suatu fenomena yang terjadi di saat ini begitu. Baiklah, terima kasih banyak Ustadz Karim, terima kasih banyak Mbak Anan sudah berbagi, seru sekali pembicaraan kita hari ini, kalau nggak di stop nggak akan stop nih kita gitu ya. Dan juga untuk teman-teman di sana dimanapun Anda berada, terima kasih sudah menyaksikan Ruang Tengah persembahan dari cariustad.id, dan jangan lupa untuk terus saksikan dan juga nantikan episode-episode berikutnya dari Ruang Tengah persembahan dari cariustad.id, karena selain episode hari ini akan banyak sekali episode menarik lainnya yang tentunya sangat wajib dan juga sangat worth it untuk ditunggu. Dan akhir kata saya Iva Askia pamit undur diri. Selamat sore, selamat berburu takjil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.